Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Mahfuzo, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 kategori 2 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, Undiksa, Bali, bidang studi biologi. Saat ini, saya sedang melaksanakan uji kinerja video pembelajaran materi ekosistem di kelas 10 di SMA Pusaka Nusantara 2 Bekasi. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum. Oke, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Oke, untuk mulai pelajaran biologi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Rafin untuk dipimpin doanya. Oke, teman-teman, sebelum belajar, terima kasih. Mulai. Ya, karena kita tadi sudah berdoa, nah budaya mau absen dulu nih. Ada yang tidak hadir loh hari ini? Ada, Bu. Iya, siapa Nazmu? Victor sama Rian. Ada yang tahu Victor sama Rian kemana? Victor sakit, Bayu juga sakit. Oh, Victor sama Bayu sakit. Oke, karena Victor sama Bayu sakit, kita doakan semoga Victor dan Bayu cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita semua ya. Amin. Nah, ada yang tahu nggak nih kemarin atau minggu kemarin kita belajar apa? Materi apa sebelumnya? Ada yang tahu tidak? Ayo silakan Rapin. Kalau nggak salah, animalia ya. Oke, kalau nggak salah animalia. Ada yang bisa sebutin? Ayo teman-teman, klasifikasi 5 kingdom animalia. Pertama, lantai. Kedua, animalia. Ketiga, fungi. Keempat, protista. Kelima, monera. Masih ada ingat nggak slogan belajar biologi hari ini? Masih ingat dong? Nah, kalau Bu Dede bilang belajar biologi, cintai diri, cintai lingkungan. Oke, berdiri dulu semuanya. Biar Oke, dicek dulu bajunya sudah rapi atau belum. Oke, dicek dari penampilan atas sampai bawah, dicek. Nah, yang belum rapi dirapikan dulu. Nah, oke, siap-siap. Udah siap? Udah siap ya? Belajar biologi, cintai diri, cintai lingkungan. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sudah semangat. Ya, silakan mulai duduk kembali. Oke, Budaya mau nampilin studi kasus nih. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak? Ekosistem mangrove. Oke, udah belajar kayaknya di 2 nih, luar biasa. Oke, kenapa sih kangen sama pelajaran biologi? Menyenangkan, apalagi seru, ketemunya cuma seminggu sekali ya? Iya, karena ketemu cuma seminggu sekali. Ya, kita saksikan dulu. Ada studi kasus nih, Bu Dede punya satu cerita tentang ekosistem yang dekat dengan kita. Jadi kalau misalkan kita dekat, berarti kita mau peduli ya tentang lingkungan tersebut ya. Oke. Ada yang tahu nggak di tepi pinggirnya Bekasi ada apa di sana? Ada Muara Gembong. Ada apa lagi? Ada pantai ya? Pantai. Nah, itu ekosistem paling dekat ya, teman-teman ya. Kita cek dulu ya. Kawasan hutan mangrove Muara Gembong merupakan rangkaian ekosistem mangrove di pesisir utara Teluk Jakarta dari Tanjung Pasir di Tangerang, Banten hingga ke ujung Karawang. Kepadatan penduduk dan desakan ekonomi mengakibatkan mangrove Muara Gembong hancur yang didasari alasan berbagai kepentingan. Memang hampir sebagian besar wilayah itu masuk dalam area kawasan lindung, khususnya hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Jadi dalam pengelolaan hutan, meskipun dalam kondisi realnya saat ini dari 9.000 hektar yang tercatat dalam SK Menteri Kehutanan itu tahun 2014, yang mungkin tercatat itu menurut masyarakat itu ya sekitar 600 hektar lagi. Sisanya sudah dari tambang, sudah dari pertanian, ada pemukiman dan sebagainya. Dhani Ramdantul tak menampik jika persoalan abrasi yang terjadi di wilayahnya
dikarenakan adanya pemanfaatan kawasan hutan mangrove yang beralih menjadi usaha tambang. Ya, jadi karena ada pemanfaatan hutan bakau itu kegiatan produksi khususnya kawat itu kan bakaunya dibuka sehingga tidak ada lagi penahan air laut itu ketika terjadi ternyata lubang lama-lama itu sampai tergerus ini adalah kontaminasi terbesar. Jadi sebenarnya di satu sisi sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung khusus hutan bakau, tapi di sisi lain apakah tidak ada pemeliharaan pemantauan cukup intensif biasanya itu. Potret sanitasi buruk di wilayah Kampung Geting menjadi persoalan yang rumit. Karena wilayah itu masuk dalam wilayah konservasi hutan, di mana pihak pemerintah daerah tidak dapat membangun sesuatu di dalam kawasan itu. Dikarenakan posisi itu masuk dalam wilayah pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada beberapa hasil kami kumpulkan di lapangan. Puluhan rumah warga, tepatnya di Kecamatan Muara Gembong, yang tenggelam ini diakibatkan karena abrasi. Pihak Greenpeace mengatakan bahwa ada alih fungsi lahan, di mana Kecamatan Muara Gembong yang dulunya merupakan hutan bakau, kemudian beralih fungsi lahan menjadi tambak dan juga pemukiman warga. Pihak Greenpeace juga mengatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan terkait dengan abrasi, ini diperlukan perbaikan ekologis berupa penanaman kembali mangrove atau hutan mangrove yang sempat rusak karena abrasi beberapa waktu yang lalu. Terkait dengan hal ini pula, pemirsa, pihak dari pemerintah daerah juga sudah mengkaji dan memberikan opsi untuk perbaikan terkait dengan ekologis tersebut. Tapi kalau bicara mengenai permasalahan lingkungan, ini tugas kita bersama. Tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga masyarakat untuk merawat ekosistem yang ada saat ini. Oke, itu adalah salah satu kasus tentang pencemaran lingkungan ya teman-teman ya. Nah, karena kita sudah tahu nih tujuan kita belajar hari ini adalah tentang ekosistem hutan mangrove yang dekat sekali dengan kita. Nah, oke, kita mau belajar apa sih nih Bu hari ini? Nah, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kalau hidup itu harus punya tujuan. Tuh, sama belajar pun harus punya tujuan. Nah, kalau belajar biologi bedanya adalah tujuannya adalah kita mendekatkan diri dengan lingkungan kita karena kita tinggal di mana nih? Di bumi. Beda kalau kita tinggal di planet lain ya. Betul tidak? Iya. Dong semangat. Nah, udah. Oke, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Nah, yang pertama adalah KD kompetensi dasarnya. Nah, oke, menganalisis informasi data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung di dalamnya. Sedangkan KD keterampilannya menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem, jaring-jaring makanan, siklus daur biogeokimia. Indikatornya apa IPK-nya? Menganalisis keterkaitan interaksi antar komponen ekosistem dalam daur biokimia yang dapat pada air dan karbon di hutan mangrove Muara Gembong. Kemudian menyimpulkan dampak ketidakseimbangan komponen ekosistemnya. Ya, kemudian keterampilannya adalah menyajikan hasil analisis penyerapan kesalahan yang terjadi pada hutan mangrove sekitar Muara Gembong. Adanya di mana? Di Bekasi, di Kabupaten Bekasi. Kalau dari Pusaka jauhnya berapa? Jauh ya? 30 menit nyampe. Benar nggak? Iya, 30 menit nyampe. Nanti kita observasi ke sana setelah belajar ini selesai. Oke, tujuan pembelajarannya apa? Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan interaksi antar komponen ekosistem dalam daur biokimia, daur air, dan daur karbon di hutan mangrove sekitar Muara Gembong, Bekasi. Berarti nanti kita belajar nggak cuma hewan sama tumbuhannya saja, berarti ada keterkaitan antara tumbuhan, hewan, dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan dampak ketidakseimbangan komponen ekosistem yang terjadi pada hutan mangrove Muara Gembong, Bekasi. Yang ketiga, peserta didik dapat merumuskan upaya rehabilitasi agar keseimbangan proses dapat berlangsung dari hasil diskusi kelompok. Nah, yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan analisis penyelesaian masalahnya. Di mana di situ yang kita ambil kasusnya adalah hutan mangrove sekitar Muara Gembong, Bekasi. Ya, oke teman-teman, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini.
Ya, sebelum mulai belajar, kita pretest dulu mau menguji kemampuan anak-anak sekalian. Yuk, klasemen sementara. Nah nih, ayo udah mulai ngerjain. Silakan. Alhamdulillah sudah selesai pretestnya. Tepuk tangan untuk Anzala dapat nilai tertinggi. Luar biasa. Nanti selain pretest kita akan ada post test. Ya, jadi anak-anak sekalian jangan lupa nanti kita akan menguji atau mengukur kemampuan sebelum belajar dan setelah belajar. Udah yakin nanti setelah belajar nilainya jauh lebih baik lagi ya. Oke, sekarang kita masuk kegiatan inti. Kegiatan inti dari pembelajaran hari ini. Kalau tadi kita sudah di kegiatan pembukaan di awal, kemudian sekarang kita pelajaran inti. Nah, oke, sekarang Bu Dede akan membagikan LKPD-nya buat anak-anak sekalian. Silakan dipelajari. Nah, di sini. Oke. Di sini ada LKPD-nya, boleh dilihat, dibuka LKPD-nya. Di situ boleh ditulis nama sama kelompoknya, anggotanya ya. Kemudian ada tujuan pembelajarannya, ada orientasi awal. Di situ ada gambar tentang hutan mangrove. Nah, jadi anak-anak sekalian jelaskan komponen biotik sama abiotik. Nah, kita pakai model pelajaran PBL berbasis problem based learning. Jadi kasus yang tadi di hutan mangrove tadi kita sudah mulai belajar dari situ ya. Oke, dari peristiwa yang tadi sudah ditampilkan, ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Oke, Duha. Silakan Duha. Apa pendapat Duha mengenai permasalahan hutan mangrove yang terjadi di Muara Gembong? Dari kasus video tersebut, apresiasi awal. Pendapat saya sangat merugikan ekosistem di situ, Bu. Kenapa? Karena akibat hutan mangrove yang rusak, ekosistem menjadi rusak, terus terjadinya abrasi yang tadi jadinya pemukiman warga juga terkena air laut yang enggak ini Yang terkena dampaknya ya, ya. terkena dampaknya. Oke, harusnya kan memang dari awal hutan mangrove-nya itu lebat karena ulah manusia tersebut juga untuk menambah ekosistemnya, ternyata terjadi ketika ombak datang. Jadi nggak difilter lah. Iya, jadi terjadilah abrasi. Jadi terima kasih banyak Duha, pendapatnya luar biasa, good job. Ya, karena fase 1 sudah kita lewati, sekarang kita masuk ke fase 2. Ya, tadi ya. Sekarang kita masuk ke fase 2. Jadi anak-anak sekalian, sekarang berdiskusi dengan teman-temannya dari hasil hipotesisnya itu bagaimana kelanjutannya di fase 2, yaitu di fase 2 itu berarti melakukan hipotesis, silakan peserta didik melakukan pencarian informasi. Nah, mengenai permasalahan lingkungan yang terjadi dari berbagai macam sumber. Nah, kemudian buku paket. Nah, buku paket itu udah ada kan? Udah ada. Kemudian modul, jurnal, teman-teman bisa cari di Google Scholar. Kemudian ada juga, kemudian udah siapin modul, nanti tinggal di scan barcode-nya aja ya. Oke, silakan mengerjakan di fase 2. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Udah sampai fase mana? Oh, lagi fase 2 berarti ya. Oke, nanti digabungin dari pendapat teman-teman semua. Jadi ada yang nggak cuma kamu aja, tapi digabungin. Jadi nanti hasilnya pekerjaannya bisa bersama-sama. Oke? Udah sampai mana, Yuka sama Noel? Alhamdulillah, sudah ya. Nomor 2, Bu. Yuk, dari cari sekarang kita masuk ke fase 2 ya. Nah, nih, oke. Mengorganisasikan peserta didik. Nah, kalian udah dibagi LKPD-nya nih. Nah, sekarang tinggal udah dibagi kelompoknya juga, udah duduk sama teman-temannya. Nah, dikemukakan pendapat-pendapatnya dari masalah tersebut. Nanti bisa cari literatur di buku jurnal dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah selesai, kita masuk ke fase 3 menjadi penyelidikan. Jadi detektif kita. Oke, silakan.
Ya lanjut, anak-anak sekalian sekarang masuk ke fase 3. Silahkan dikerjakan fase 3-nya, karena fase 2-nya tadi sudah. Ya, kelompok 1, kelompok 2 sudah fase 2-nya. Lanjut, kita ke fase 3 ya. Sekarang kita masuk ke fase 3. Nah, di sini ada literatur beberapa jurnal yang udah berikan. Bersama dengan kelompoknya melakukan koordinasi dan berdiskusi sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada ekosistem mangrove. Nah, kemudian di sini ada literaturnya. Silakan dicari. Diskusin. Ayo, selamat berdiskusi. Sama seperti ini kemarin, tapi dia tentang hutan mangrove, ya. Tahap pada ini peserta didik bersama dengan kelompoknya melakukan koordinasi berdiskusi. Nah, dari hasil ini didiskusikan banyak nggak sih dengan teori yang ada dari literatur jurnal yang tadi? Kita boleh dicek ya. Oke, sekarang kita masuk ke fase 4. Jadi fase 4 ini presentasi setiap kelompok dari hasil teori, hipotesis, kemudian solusi yang sudah teman-teman punya. Nanti dikemukakan di depan ya. Siap ya? Siap semua? Oke, biar lebih semangat belajar biologi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yohana Fujari Putra. Nama saya Martia Prianti. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terarium. Nah, ini salah satu contohnya ada terarium. Nah, di dalam terarium tersebut sendiri terdiri dari biotik dan abiotik. Nah, biotiknya ini kayak tumbuhan-tumbuhannya. Terus di dalamnya ada kayak cacing atau hewan-hewan kecil lainnya. Terus abiotiknya ada batu-batuan, tanah, sama udara dan cahaya. Nah, biotik sama abiotik ini saling bergantungan. Ketika salah satu komponennya tidak saling bergantungan, maka ekosistemnya tidak akan seimbang. Oke, jadi solusi dari masalah tadi hutan mangrove, ya kalian dari kelompok kamu berpikir bahwa nggak hanya menanam kembali, tetapi membudidayakan mangrove-nya ya. Oke, seperti itu. Karena satu komponen yang lain dengan yang lainnya sangat berpengaruh. Kita nggak cuma butuh tanamannya saja, tapi kita butuh lahannya. Oke, berarti nanti mau budidaya mangrove? Mau. Komponen biotik dan abiotik harus saling bergantungan, karena kalau tidak saling bergantungan maka akan merusak keseimbangan ekosistemnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi selanjutnya dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk melakukan presentasinya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Raffian Suanja Februari Andika. Saya Natasha Agatha Carla. Oke, di sini kami akan menjelaskan aquascape yang bertemakan hutan bakau. Jadi di sini kita bisa mempelajari lebih lanjut tentang hutan bakau itu komposisinya apa saja yang kita bisa pelajari di sini. Dari sini ada unsur biotik dan abiotiknya. Untuk unsur abiotiknya 1, dan untuk biotiknya ada tumbuhan air. Lalu di sini ada kayu yang berperan sebagai akar mangrove dan ada ikan sebagai hewannya. Oke, jadi dari unsur biotik dan abiotik itu juga ada tergantungannya atau bisa memanfaatkan satu sama lainnya. Oke, jadi di sini kan ada dua aquascape yang berbeda. Yang pertama di sini kan ada tumbuhannya yang lebat dan di sini yang tidak ada tumbuhannya. Nah, yang dari ada tumbuhannya ini kan manfaat tumbuhannya itu kan untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam air, yang mengakibatkan ikan itu menjadi sehat, dan misalkan nambah populasinya juga bisa makin banyak ikannya karena kan oksigennya mendukung.
Nah, dan di sebelah sini nih kan nggak ada tumbuhannya, otomatis kan oksigennya berkurang. Jadi populasi atau makhluk-makhluk yang di dalamnya itu ya tidak bisa banyak. Itu kan perbedaan aquascape itu salah satunya kan ada yang oksigennya itu sedikit. Nah itu nanti apa yang bakalan terjadi ke komponen-komponen yang ada di dalamnya kalau misalkan oksigennya itu sedikit. Oke, silakan dijawab. Oke, jadi kan tadi kan pertanyaannya itu kalau misalnya air gak ada oksigennya yang di dalamnya gimana gitu kan. Nah kan oksigen itu kan disuplai oleh tumbuhan. Kalau nggak ada oksigen berarti kan nggak ada tumbuhannya. Nah kalau nggak ada oksigen otomatis di dalamnya juga nggak ada makhluk hidup yang bisa hidup. Karena kan makhluk hidup kan membutuhkan oksigen untuk dia bertahan hidup ya. Jadi kalau misalnya solusinya supaya biar air itu ada oksigen kembali dan makhluk hidup bisa hidup dan berkembang biak di dalamnya, ya kita menanam tanaman supaya airnya itu ada oksigennya. Sudah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1, kelompok 2 ya. Luar biasa. Oke, sekarang kita presentasi di kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proses siklus air atau hidrologi. Pertama, air permukaan naik ke langit dan berkumpul di satu titik lalu membentuk awan. Lalu setelah menjadi awan kembali lagi menjadi hujan dan mengaliri tanah yang akan menjadi infiltrasi. Nah, dia nanti ngumpul di satu tanah gitu, satu titik. Nah, dari kumpulan air itu dia bakalan ngalir lagi ke air permukaan dan akan terulang kembali proses siklus airnya. Oke, itu adalah siklus hidrologi yang ada di laut. Oke, tadi apa aja tuh? Ada filtrasi, ada apa aja? Kondensasi, kemudian transpirasi, evaporasi, presipitasi. presipitasi. Itu yang kalian dapat dari kasus tadi hutan mangrove tadi ya. Iya. Oh, berarti ini adalah salah satu volume untuk menambahkan, oh kok bisa sih air laut itu bertambah dengan salah satunya dengan cara hujan yang begitu lebat ya, Iya. dengan menyebabkan gelombang air pasang. Iya. Oke, bagaimana proses terjadinya air pasang yang ada di hutan bakau mangrove? Bisa? Bisa. Itu alat peraganya? Oke, di sini temennya akan ngejelasin bagaimana proses terjadinya apa nih? Coba gimana simulasinya? Gelombangnya seperti apa? Pertama gelombang kecil. Iya, gelombangnya kecil karena kan masih ada pembatas ini ya. Kalau ada hutan mangrove di sini terus apa? Terjaga. Ya tetap terjaga dan ini. Airnya tidak masuk ya? Ya, airnya tidak masuk. Walaupun agak kencang ya? Ya, betul. Oke, sekarang kalau misalkan nggak Nah, ada. kalau misalnya terjadi yang sudah disampaikan tadi sama Tiara, sebelumnya kan terjadi yang namanya kondensasi, yang itu penguapan dari air laut ke awan yang sehingga menyebabkan hujan deras, sehingga air laut dari Muara Gembong itu menaik dan simulasiin dong, Mbak. Dan ini semakin tinggi dia air lautnya dan dia masuk ke permukaan yang ada di daerah pantai, sehingga peran dari hutan mangrove ini sangat penting untuk menjaga kestabilan dari fungsi hutan mangrove secara ekologi itu ya seperti yang sudah disampaikan tadi sama Lutfia, sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut sebagai habitat dan jenis burung dan lain-lainnya. Oke, kalau misalkan hutan mangrove-nya nggak ada, coba gimana simulasinya? Terjadi pasti akan air laut ya pasti udah masuk ke sini dan akan terjadinya abrasi karena tidak ada akar-akar mangrove yang menjaga untuk mengikat tanah untuk tetap di situ. Nah, jadi bisa banjir dan mungkin diprediksi Bekasi akan tenggelam seperti Jakarta 2030 mungkin. Oh iya. Jikalau tidak ada mangrove di sekitar daerah pantai, itu akan merugikan kita sendiri. Ya, sebagai manusia kita harus mengeluarkan akal berpikir yang baik, dan sebelum bertindak pikirkanlah masalah yang akan terjadi ke depannya. Oke, jadi berpikir sebelum bertindak. Iya, Karena betul. bagaimanapun alam adalah
milik kita dan harus kita jaga. Oke, terima kasih. Luar biasa spotnya terakhir. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Daviana. Saya Iva Nadia. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang ekosistem mangrove. Di sini ada pengertian ekosistem hutan bakau adalah tempat tumbuhnya bakau dan tanaman vegetasi lain yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang bercampur dengan air asin dan tawar yang disertai dengan aktivitas pasang surut air laut. Yang pertama ada rehabilitasi hutan mangrove. Ada 5 tahap rehabilitasi mangrove. Yang pertama memahami autokologi, yakni sifat-sifat ekologi tiap-tiap jenis mangrove di lokasi, khususnya pola reproduksi, distribusi benih, dan keberhasilan pertumbuhan bibit. Yang kedua memahami pola hidrologi normal yang mengatur distribusi dan pertumbuhan spesies mangrove. Yang ketiga meneliti perubahan yang terjadi pada lingkungan mangrove yang menghambat terjadinya regenerasi alami. Yang keempat membuat desain program restorasi hidrologi untuk memungkinkan pertumbuhan mangrove secara alami. Yang kelima, melakukan pembibitan dan penanaman hanya jika keempat langkah di atas telah dilakukan, namun tidak menghasilkan pertumbuhan sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya ada ekosistem hutan mangrove dan hewan-hewan di dalamnya. Di sini ada ekosistem hutan mangrove. Hutan mangrove meliputi pohon-pohon dan semak yang tergolong ke dalam 8 famili dan terdiri atas 12 genera tumbuhan berbunga. Ada Avicennia, Soneratia, Rhizopora, Bruguiera, Seripos, Silosarpus, Lumitezra, Lagunaclaria, Aegeceras, Aegetilis, Snaeda, dan Conocarapus. Sini ada hewan-hewan di hutan mangrove. Yang pertama ada kepiting ungu pemanjat. Kepiting yang satu ini berwarna ungu dan sering memanjat akar bakau untuk menghindari diri dari air pasang dan predator yang mengincarnya. Kepiting ini memiliki nama ilmiah Metopographus sp. Yang kedua ada udang pistol. Udang bernama ilmiah Alpeus sp ini capitnya juga berbunyi seperti jentikan jari manusia. Kepiting ini biasa mencari makanan di antara akar mangrove, pecahan karang maupun daun mangrove yang jatuh. Yang ketiga ada ikan godok. Ikan bernama ilmiah Periophthalmus sp ini bisa berlompatan di antara akar mangrove dan berjalan di antara lumpur mangrove dengan kaki palsunya. Namun, tak semua jenis ikan godok hidup di ekosistem hutan mangrove. Yang keempat ada kucing bakau. Kucing bakau atau Prionailurus viverinus ini merupakan kucing liar yang hidup pada ekosistem mangrove di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kucing ini diklasifikasikan terancam punah pada tahun 2008 oleh IUCN karena habitat lahan basahnya yang semakin terancam. Hal yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau. Yang pertama, laju peningkatan populasi manusia dan konsumsi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Yang kedua, penyempitan spektrum produk yang diperdagangkan di dalam bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Ketiga, ketidakadilan di dalam kepemilikan, penyaluran, dan pengelolaan keuntungan dari pemakaian dan pelestarian sumber daya hayati. Yang keempat, kelembagaan yang mendorong peningkatan eksploitasi berlebihan terhadap hutan bakau. Yang kelima, kurangnya pengetahuan dan penerapan untuk menjaga pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau. Selanjutnya ada daur hidrologi dan oksigen hutan mangrove sebagai penyumbang oksigen terbesar. Di sini ada daur hidrologi, sebagian air hujan yang jatuh di permukaan tanah meresap ke dalam tanah dalam bentuk-bentuk infiltrasi, perkolisasi, dan kapiler. Aliran air tanah dapat dibedakan menjadi aliran air tanah dangkal, aliran air tanah dalam, aliran air tanah antara, dan aliran dasar. Mangrove adalah penangkap lumpur yang efektif dan senantiasa menyesuaikan dengan hidrologi dan pasang surut air laut. Di sini ada daur oksigen. Hasil penelitian terbaru mengungkapkan bahwa mangrove memiliki kemampuan dalam menyerap dan menyimpan karbon lebih banyak dibandingkan hutan tropis. Mangrove menjadi tempat pembenahan karbon atau carbon sinks yang sangat besar. Hutan mangrove mampu menyerap dan menyimpan karbon sekitar lebih dari 4 sampai 112 gigaton
per tahun. Peranan hutan mangrove ini tentunya dapat mengurangi jumlah karbon di atmosfer sehingga dapat mengurangi dampak iklim global, seperti meningkatnya suhu bumi secara drastis dan mencairnya es di kutub yang menyebabkan kenaikan muka air laut. Sayangnya belum adanya kesadaran masyarakat akan fungsi hutan mangrove yang sangat besar ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang bertanya dari kelompok 4 tentang ekosistem mangrove? Mau tanyakan? Oke, Bu Didi mau nambahin tadi. Karena kita adanya di Pulau Jawa dan memang tadi dijelaskan hewan-hewannya betul ada di situ semua, kita menjaga ekosistem kita. Ekosistem mangrove-nya lebih baik. Bu Didi mau tambahin, karena kita ada di Jawa Barat, satu lagi ada elang bondol. Elang bondol itu masih ada. Kemudian kita ada primata juga. Di situ kita punya primata lutung sama monyet. Ada juga di hutan mangrove yang ada di Muara Gembong. Kemudian ada lagi bangau. Nah, itu masih ada di Muara Gembong. Seperti itu. Kebetulan memang konservasinya udah pernah ke sana, tinggal ajak anak-anak sekalian nanti kita konservasi ke hutan bakau mangrove Muara Gembong. Ayo, ada yang tanyakan? Oke, silakan kelompok 1. Oke, apa yang mau ditanyakan? Oke, jadi di Nama sini siapa? Nama saya Martia Priyanti dari kelompok 1 ingin bertanya apa aja sih manfaat ekonomis dan ekologis dari hutan mangrove? Oke, manfaat ekonomis dan ekologis dari hutan mangrove. Kalau tadi teman-teman sudah menjelaskan tentang daurnya, tentang airnya, tentang manfaatnya. Nah, kalau bagian perekonomiannya bagaimana? Apakah mangrove itu bermanfaat juga? Silakan dijawab. Jadi di sini aku mau jawab pertanyaan Tia. Fungsi ekologis hutan mangrove yaitu sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan lain-lain. Sedangkan fungsi ekonomisnya yaitu penghasil kebutuhan rumah tangga, penghasil keperluan industri, dan penghasil bibit. Oke, jadi ternyata nggak cuman cuman sebagai ekosistem kita saja ya, tapi ternyata ada nilai ekonomisnya. Buah mangrove-nya ternyata masih bisa dibuat makanan. Iya, buah mangrove-nya masih bisa dibuat makanan tanpa kita harus merusak ekosistem mangrove tersebut. Dan kepitingnya kan masih bisa kita ambil ya nilai ekosistemnya. Nah, itu yang memang belum masyarakat sekitar atau bahkan kita sendiri belum sadar bahwa ketika kita merusak mangrove tersebut maka akan ada efek terbesar yang akan terjadi pada kita. Seperti itu ya. Kesimpulan yang dapat kita ketahui dari presentasi kali ini, kita dapat mengetahui pengertian dari ekosistem mangrove dan juga dapat mengetahui rehabilitasi hutan mangrove, juga dapat tahu tentang ekosistem hutan mangrove dan hewan-hewan yang ada di dalamnya. Kita juga dapat mengetahui tentang hal yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau. Yang terakhir adalah? Yang terakhir ada daur hidrologi daun oksigen di dalam hutan mangrove. Oke, jadi mangrove itu sangat bermanfaat buat kita semua ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Oke. Ya, kita sudah melakukan presentasi dari mulai kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, karena kita sudah belajar hari ini, nah ada yang mau menyimpulkan nggak dari permasalahan yang diambil tadi, ekosistem hutan mangrove? Ada yang menyimpulkan tidak? Saya, Bu. Oke, Lutfia. Silakan Lutfia, boleh disimpulkan. Kesimpulan dari kasus yang kita pelajari tadi, bahwa hutan mangrove itu memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah menangkap lebih banyak karbon dioksida daripada pohon-pohon lainnya. Jadi kita harus menjaga kelestarian hutan mangrove karena jika tidak kita lestarikan dapat menyebabkan abrasi seperti di daerah Bekasi situ. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Pia, luar biasa kesimpulannya. Ya betul apa yang Pia tadi bilang. Ingat, segala sesuatunya ada komponen biotik dan abiotik di situ. Di dalam hutan mangrove ada pohon, ada hewan, ada tumbuhan. Kita juga perlu udara dan lain sebagainya. Semua makhluk hidup memerlukan komponen biotik abiotiknya. Ekosistemnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Apalagi di hutan mangrove ya. Hutan mangrove tersebut adalah salah satu yang kita miliki untuk menjaga kelestarian makhluk hidup.
Ternyata bukan cuman manusia aja yang butuh hidup, tetapi hewan juga butuh hidup di dalamnya. Salah satunya ada yang kita punya, yaitu adalah di Muara Gembong, Bekasi. Kalau itu sangat dekat dengan kita, alangkah baiknya kita jaga dan kita lestarikan. Next, kita akan ke Muara Gembong untuk konservasi dan menanam hutan bakau. Siap ya? Siap, kan kita udah belajar. Oke, terakhir kita sampai kepada penutup. Kalau tadi sudah melakukan pretest di awal, ya nilainya tadi masih ada beberapa yang masih kecil. Sekarang kita akan melakukan post test di akhir. Siapkan anak-anak sekalian atau teman-teman sekalian, siapkan handphonenya. Kita akan melaksanakan post test yang akan dikirim lewat link Quizizz ya. Oke. Oke anak-anak sekalian, sekarang kita akan melaksanakan post test untuk mengukur kemampuan yang kita sudah pelajari hari ini. Siap ya? Kita mulai. 3, 2, 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah melaksanakan post test. Tepuk tangan untuk Iva, Duha, Anzala, Segata. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Ya, berarti teman-teman yang lain, anak sekalian belajar lagi lebih giat ya. Oke. Dah sampai sudah kita ke penghujung pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita belajar biologi lagi, materi kita tentang perubahan lingkungan hidup. Ya, sudah selesai kita belajar dari pagi sampai siang. Nah, sekarang waktunya kita tutup dengan doa. Ya, semuanya siapkan dulu peralatannya yang akan dipersiapkan. Pesan Bu Dede 1, habis ini langsung pulang. Jangan lupa sholat dulu. Setelah itu langsung pulang, jangan main. Sampai rumah langsung beres-beres. Ya. Oke, kalau ada PR-nya dikerjain lagi dan lain sebagainya. Satu hal lagi, ingat kalau kita mau mencintai lingkungan kita, nah kita harus menjaga diri kita sendiri dan mencintai lingkungan kita. Apa slogan kita? Belajar biologi. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sudah selesai. Marilah kita dengan doa. Silakan Bapak Ketua Kelas Rafin untuk memimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.